Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya aku akan update ya pesan harian untuk hari ini, hari Minggu tanggal 22 Oktober 22 Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan semesta hari ini. Perspektif, generations, dan ebb and flow. Dari pesan perspektif ini, kita tentunya mempunyai pandangan, opini, pemikiran yang belum tentu sama dengan orang lain. Dan kita nggak bisa ya memaksakan bahwa pendapat orang lain atau perspektif ya, pandangan orang lain harus sama seperti kita. Jadi jika memang ada perbedaan, kita hargai aja, kita cukup mendengarkan, menerima. Jika memang sesuai ya ikuti, jika memang nggak sama, nggak sesuai dengan kita ya udah tetap masing-masing aja. Tapi kita nggak bisa maksa orang lain harus ikut pendapat atau perspektif kita gitu, karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda, tujuan, pengalaman hidup yang berbeda ya. Maka kita pasti mempunyai pandangan yang berbeda pula gitu. Nah itu bahkan sekalipun dengan pasangan kita pun juga nggak bisa selalu harus sama ya. Jadi daripada berdebat, daripada overthinking sendiri ya, dihargain aja. Kita cukup mendengarkan ketika orang lain memang share ke kita ya. Jika menurut kita oh memang aku sependapat nih ya, oke, diskusikan gitu. Tapi kalau memang sudah beda jalan ya, beda pemikiran, nggak sependapat, malah akan jadi perdebatan. Mau dibahas diskusi seperti apapun ya tetap ujung-ujungnya malah akan adu argumen gitu. Jadi hargai aja, kamu dengan pandanganmu, orang lain dengan pandangannya. Yang penting satu sama lain nggak saling merugikan ya. Dan ya setiap orang punya free will, punya pilihan masing-masing. Kita pun juga nggak bisa untuk menghakimi, karena pasti setiap orang tuh punya alasan ya dan latar belakang kenapa mempunyai pandangan seperti itu. Oke, yang kedua ancestors atau generation. Ini berkaitan dengan leluhur. Jadi leluhurmu memilihmu untuk dijaga, untuk didampingi ya. Bahkan ketika kamu dihadapkan pada kesulitan, kamu akan mendapatkan perlindungan gitu ya dari leluhur yang menjaga kamu. Dengan berbagai macam jalan gitu ya, dengan berbagai macam cara, seperti kamu terhindar dari kerugian, terhindar dari bahaya, atau kamu mendapatkan hoki. Nah, itu di situ terutama ketika terhindar dari bahaya atau terhindar dari kerugian, itu salah satu peran leluhur yang menjaga kita gitu ya. Jadi leluhurmu mendampingimu. Oke, next, ocean, laut, ebb and flow, pasang surut, terutama hari ini ya. Secara umum namanya kehidupan pasti ada ya pasang surutnya. Kita nggak bisa memaksakan untuk terus berada di posisi puncak. Terkadang ada naik turun. Nah itu dinikmati aja
Dan kalaupun saat ini kamu sedang berada di posisi puncak, ya, disarankan untuk tidak arogan, untuk tidak terlalu berlebihan, ya. Dan ya pastinya ketika kita di puncak, kita nggak lupa, ya, asal kita, nggak lupa dengan bagaimana kita sampai di titik ini gitu kan. Dan ya membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dan kalaupun saat ini sedang dalam situasi surut, ya, percayalah situasi ini hanya sementara. Teruslah semangat, optimis, positive thinking terutama, ya, bahwa situasi surut ini akan segera berakhir, ya. Percaya, yakin, namanya hidup itu pasang surut. Yang menjadikan kita jadi nggak ada perubahan itu biasanya karena kita jadi apatis, putus asa, depresi, nggak punya harapan, nggak ada keyakinan. Nah, itu yang bikin kita jadi stuck. Tetapi ketika kita mempunyai keyakinan, ya, bahwa situasi ini pasti berubah, hidup itu ada pasang surut, ya, itulah yang bakal terjadi gitu. Jadi yang narik energi baik itu diri kita sendiri. Oke, next kita lanjut. Apa pesan malaikat penjagamu hari ini? Ya, listen to your feelings. Pesan dari malaikat penjagamu, dengarkan perasaanmu. Perasaan adalah indera kita untuk membantu kita untuk menafsirkan lingkungan kita. Kita tidak selalu sadar akan semua informasi yang kita tangkap, dan karena itu bisa mendapatkan perasaan gitu ya tentang seseorang, tempat atau situasi yang tidak dapat kita jelaskan dengan tepat. Nah, ekspresi mikro atau nada suara seseorang mungkin memicu kegelisahan karena pada tingkat tertentu pikiran atau tubuhmu mengasosiasikan dengan ketidaknyamanan dan bahaya. Nah, itulah yang dinamakan feeling. Kartu ini adalah tentang memperhatikan perasaan-perasaan yang mengganggu, yang tidak dapat kamu jelaskan alasannya. Alam bawah sadarmu menerima semua jenis data yang tidak langsung diperhatikan oleh pikiran sadar kita. Ketika kamu dalam kesusahan, rasa sakit, atau emosi yang meningkat, alam bawah sadarmu dapat menangkap lebih banyak informasi tentang lingkunganmu daripada biasanya. Informasi itu diingat sehingga kamu dapat mengenali dan menghindari bahaya yang sama di masa mendatang. Jadi mendengarkan perasaan, ya, kadang kita tuh ada ya kayak kok aku gelisah tapi nggak tahu alasannya, ya, kok perasaanku nggak enak, ya, kok rasanya aku nggak pengen pergi, ya, kok mendingan aku nggak jadi pergi, ya, misalkan nih, kok kayaknya aku harus menjauhi seseorang ini. Nah, itu, ya, sebenarnya itu adalah pesan malaikat penjagamu yang datang melalui perasaan-perasaan yang kamu rasakan gitu. Jadi jika kamu menerima sinyal dari pikiran atau tubuhmu, penting untuk memperhatikannya. Nilai situasimu, dan jika kamu bisa identifikasi apa yang memicu keadaan sehingga kamu harus waspada gitu ya. Atau secara sederhananya, kalau ada perasaan nggak enak, dengarkan dan jangan memaksakan diri gitu. Jadi itu ya pesan dari malaikat penjagamu, dengarkan perasaanmu hari ini, perhatikan apa yang kamu rasakan, jangan diabaikan karena itu penting banget ya, dimana itu adalah cara malaikat penjagamu untuk mengirimkan pesan bahwa sesuatu hal itu harus kamu hindari, harus kamu jauhi, atau justru nggak usah dijalankan. Nah, ya seperti yang aku bilang itu tadi ya, ketika kamu dihadapkan pada suatu situasi kok perasaanku nggak enak, nah itu adalah sebuah pesan ya dari malaikat penjagamu, cara malaikat penjagamu untuk melindungimu ya.
Selain juga kamu didampingi oleh leluhurmu, ya. Oke, next aku lanjut. Wisdom message, pesan bijak buat kamu hari ini. Ya. Trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Kalau di sini pesan dari malaikat penjagamu tentang mendengarkan perasaanmu. Kalau pesan wisdomnya di sini adalah, aku menerima bahwa suara hati akan selalu menggaitku ke dalam kebenaran, ya. Menggait itu kayak ini loh, GPS itu loh, memberikan arah gitu ya. Jadi kamu harus menerima, kamu harus percaya ya bahwa suara hatimu tuh akan selalu itu tadi mengarahkan kamu kepada hal yang benar, ya. Makanya kalau kita itu bingung, sebenarnya jawabannya itu sudah ada di perasaan yang kita rasakan, suara hati, ya, intuisi. Nah, ini lebih ke dengarkan perasaanmu dan dengarkan suara hatimu. Oke. Kadang kita kalau bimbang bertanya ke sana kemari, bertanya ke sana kemari. Padahal jawaban yang paling benar itu udah ada di kata hatimu sendiri. Oke. Next, aku lanjut pesan dari para peri buat kamu hari ini. Oke. Purity, kemurnian. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart, and within it you will find the answer to your question. Hampir sama. Jadi hari ini temanya tentang suara hati dan perasaanmu. Itu yang wajib kamu percaya daripada omongan orang lain, ya. Selalu percaya dengan kemurnian hatimu. Lihat ke dalam hatimu, lubuk hatimu yang paling dalam. Di situ kamu akan menemukan semua jawaban dari pertanyaanmu, ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu bingung dengan sikap seseorang, jawabannya sudah ada dalam hatimu. Oh, orang ini memang nggak benar gitu. Oh, aku harus menjauhi orang ini gitu. Tapi terkadang kita tuh punya banyak alasan, nolak, denial, ya. Dan ketika terbukti apa kata hati kita, itu kita nyesel. Oh iya ya, padahal waktu itu tuh perasaanku tuh udah nggak enak gitu. Padahal kata hati tuh orang ini bermasalah gitu. Tapi karena ya kamu nggak mendengarkan suara hatimu, ya, inner voice, padahal itu petunjuk yang paling bener ya. Kamu jadi nyesel sendiri gitu, ya. Lebih banyak ini ya, merenung, ya. Merenung bukan berarti ngelamun bengong ya, tapi berdialog dengan diri sendiri ketika kita dalam kebingungan, ya. Karena ketika kita hening, kita akan lebih jelas mendengarkan suara hati kita, ya. Beberapa orang yang memang peka, nggak perlu di tempat sepi pun ya, mereka bisa gitu ya. Oh, feelingku gini. Oh, kok kata hatiku mengatakan seperti ini gitu. Tapi kadang-kadang kita yang sering di kepala itu rasanya ribut sendiri gitu ya, atau konflik batin, nah, perlu ketenangan, bisa bermeditasi atau ya udah hening aja gitu. Oke, next kita lanjut. Energimu hari ini. Energimu hari ini. Ya. King of Pentacles. Ada rezeki yang kamu terima hari ini, atau kamu bisa memiliki apa yang kamu inginkan, seperti membeli barang idamanmu, barang yang
kamu pengen ya, atau di sini kamu menerima rezeki, bisa ini kamu terima gaji, terima bonus, kamu dapat door prize, mungkin dapat kiriman duit dari pasanganmu atau seseorang yang suka sama kamu gitu ya, atau ya ada ucapan terima kasih mungkin ya kan. Nah, kemudian di sini dari gambaran King of Pentacle, hari ini kamu berdealing dengan sosok maskulin ya, yang sudah matang secara kedewasaan, pemikiran dan juga usia. Biasanya sosok King of Pentacle ini kalau nggak pejabat, punya posisi ya di tempat dia bekerja ya, seperti manajer, direktur, atau pengusaha, business owner ya, atau bisa juga pejabat gitu ya, orang penting. Nah, beberapa dari kalian hari ini berhubungan atau berdealing dengan sosok orang penting ya, dan kamu juga berhubungan atau berdealing dengan sosok maskulin yang royal. Nah, ini bisa pasanganmu, bos kamu, klien atau customer. Kalau klien customer ya kamu dapat kakap nih, klien customer kakap yang memang tajir mampus ya. Atau nih bisa juga pasanganmu ya, yang kebetulan hari ini banyak dapat rezeki, atau memang pasanganmu secara keuangannya mapan ya. Nah, ini akan sangat royal ke kamu. Oke. Ya, Two of Swords. Beberapa dari kalian lagi bingung karena dihadapkan pada dua pilihan. Bisa ini terkait dengan relationship, percintaan, pekerjaan, bisnis, keuangan, atau aspek kehidupanmu yang lain. Nah, di sini akhirnya ketahuan ya guys. Kenapa di sini ketarik Two of Swords? Situasi yang membingungkan. Nah, ternyata kamu harus ini tadi, dari pesan malaikat penjagamu, dari para peri, leluhurmu, pesan dari semesta, kamu mesti dengarkan feelingmu. Dikala kamu bingung atau bimbang, percaya pada suara hatimu ya, dan jawaban atas kebingunganmu sudah ada di lubuk hati terdalammu. Oke. Wow, Nine of Pentacles ini relate banget dengan King of Pentacles, dimana hari ini kamu bakal dapat banyak rezeki. Entah income kamu hari ini dapatnya banyak ya, lebih banyak dari kemarin, atau bonus kamu cair gitu, atau ya itu tadi ada pemberian dari seseorang gitu loh ya, atau job kamu hari ini rame, jualanmu rame. Oke. Nah, beberapa juga ada mendapatkan informasi kalau gaji kamu bakal naik. Oh ya. The World. Beberapa dari kalian hari ini melakukan perjalanan jarak jauh ya. Jadi ini bukan keliling kota, tapi keluar kota, luar pulau, atau bahkan keluar negeri, traveling. Nah, beberapa dari kalian yang terkoneksi dalam long distance relationship, hubungan jarak jauh, hari ini ada komunikasi ya. Ada komunikasi. Kemudian The World ini juga energi tentang kesuksesan ya. Jadi rencanamu, planningmu hari ini ya berjalan sesuai dengan harapanmu. Oke. Queen of Pentacle. Wow, ini hari ini tentang rezeki semua ya. Hanya satu energi yang dimana kalian lagi bingung bimbang. Dan ini ada energi soulmate juga, karena ada King of Pentacle dan Queen of Pentacle. Terutama dalam karirmu ya, akan mengalami kemajuan yang pesat ya, dimana kamu dapat kenaikan gaji, kamu dapat bonus, ada kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat gitu ya. Nah, dalam relationship ya, aku rasa hari ini ada pertemuan yang menyenangkan
ya, kamu dan someone. Kalaupun kalian LDR, ada komunikasi yang menyenangkan. Bahkan dalam komunikasi itu mungkin kamu nanti akan mendengar ya, seseorang ini nanti aku bawain oleh-oleh ya, kamu pengen apa aku beliin di sini, atau karena kita belum bisa ketemu, aku transfer aja ya gitu. Atau misalkan kapan nih kita ketemuan, tenang aja nanti aku yang provide semuanya, tiket, jajan dan lain-lain. Seperti itu ya. Terus juga kamu akan berdealing dengan energi Queen of Pentacle ini. Kalau King ini kan maskulin ya, kalau Queen ini feminim, sama ya, seseorang yang finansialnya udah matang, udah mapan, royal, sukses. Kemudian juga kalau sosok King of Pentacle ini seseorang yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau Queen ini seseorang yang merawat. Jadi kalau kamu maskulin ya, ini feminim kamu benar-benar nurture ya, merawat kamu, menyediakan atau membantu segala kebutuhanmu. Nah, kalau misalkan ini ya kayak bos kamu, klien atau customer ya, benar-benar akan mensupport sampai kamu mencapai kesuksesan. Oke, kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya. It is important right now to take a step back and spend time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Intinya saat ini penting buat kamu untuk mundur dan menyendiri dulu, atau kamu me time ya, menghabiskan waktumu sendiri ya. Alih-alih kamu milih fokus ke yang lain, itu malah bikin energimu terkuras ya. Jadi saatnya hari ini udah beri fokus untuk dirimu sendiri, beri waktu untuk dirimu sendiri. Mau kamu me time, self reward, mau memanjakan diri, atau kamu me time dengan apa namanya orang-orang terdekat kamu. Intinya kalau dalam percintaan ini udah saling beri ruang aja gitu, atau kamu fokus kembali ke dirimu sendiri. Kita kalau terlalu fokus ke orang lain, energi terkuras, stres sendiri ya. Kecuali memang pasanganmu meminta bantuan gitu loh, kecuali memang pasanganmu nyariin kamu gitu. Kalau enggak ya udah, kamu me time aja sendiri ya. Atau memang walaupun kalian komunikasinya intens ya, kamu bisa minta gitu ya, aku butuh waktu untuk me time ya. Karena setiap hubungan itu hubungan yang sehat, kita mesti punya kehidupan sendiri-sendiri, nggak harus nempel terus ya. Terlalu sering nempel bakalan sering berantem, itu udah pasti. Oke, kita lanjut. Pesan ini bisa memberikan kamu inspirasi, mengingatkan kamu, atau afirmasi. Ya. Energy protection. I have the power to protect my energy and maintain a positive attitude. No one can destroy my inner peace. Perlindungan energi. Saya memiliki kekuatan untuk melindungi energi saya dan mempertahankan sikap positif. Tidak seorang pun dapat menghancurkan kedamaian batin saya. Dalam hal perlindungan energi, semuanya tentang niat dan bagaimana kamu bereaksi terhadap orang atau situasi tertentu. Kamu akan menarik lebih banyak hal yang menjadi fokusmu. Kamu harus bertanggung jawab atas reaksimu terhadap kenegatifan orang-orang di sekitarmu, karena kamu dapat memutuskan untuk tidak membiarkan energi orang lain mempengaruhimu. Nah, ini juga salah satunya relate ya, bahwa waktunya kamu me time dulu ya. Kamu lindungi energimu terutama dari hal-hal yang toksik ya, karena hanya kamu sendiri yang paling tahu kapan aku harus berkontemplasi, menarik diri untuk
beristirahat gitu ya. Dan kamu sendiri yang bisa merasakan, makanya listen to your feeling. Kamu sendiri yang bisa merasakan apakah orang seseorang ini harus aku dekati atau harus aku jauhi gitu ya, dan untuk menjaga energimu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.